seluruh sumber daya jamaah ini, sumber daya dakwah ini bisa dimaksimalkan untuk mengangkat ekonomi kader kira-kira gitu ya. Karena memang isu 70% kader mustahik itu sudah lama sekali ya, terutama 5 tahun terakhir setelah BPJE tahun lalu survei ya dipublikasikan, jadi menjadi perhatian kita bersama. Tapi sampai saat ini kita mungkin belum punya formula bagaimana untuk mengoptimalkan ini gitu. Makanya kepemimpinan sekarang, karena kita koalisi gitu, bidang-bidangnya, departemen-departemennya itu menyesuaikan dengan kabinet Pak Prabowo gitu. Ya, kalau dulu kan ada BPJ, sekarang enggak. Sekarang departemen UMKM dan ekonomi kreatif sesuai dengan ada menterinya 2 malah gitu ya. Ada bidang koperasi, ada menteri koperasi. Bidang tani nelayan memang ada menteri KKP gitu ya. Dan lain sebagainya itu ya. Jadi itu mungkin diharapkan nanti kepemimpinan Ustadz MSI bisa mengoptimalkan situasi koalisi ini untuk ada hal-hal besar yang bisa dibangun dalam 5 tahun ke depan itu. Kemudian saya mungkin sharing sedikit ya, bahwa harapan kaderisasi kan sebelum pergantian kemarin itu memang bagaimana kita menumbuh kembangkan kembali upah-upah baru itu ya, upah baru. Saya dalam waktu 9 bulan itu efektifnya 7 bulan di Purwakarta itu, mungkin ini bisa buat inspirasi kita bersama. Di Purwakarta itu ada 6 dapil ya, mirip kalau di Bekasi 7 dapil gitu ya. Ada dapil 5, dapil 5 itu jauh banget, Pleret, Tegalwaru, Manis gitu ya, Manis. Itu saya per hari ini sudah membantu 45 kelompok UMKM. Itu upah baru yang dihasilkan sejak reses pertama sampai reses terakhir itu. Kuncinya Pak, kuncinya tidak semuanya ada ustadz di sana. Memang ada ustadz di Al-Azhar 1 gitu ya. Ada ustadz dulu di Pamulang, begitu dokter pindah ke Purwakarta, Ustadz Isra Mardi ada 1 di sana. Kemudian ada Ustadz Nur Hasan juga di sana itu. Sebetulnya mungkin sama dengan kita. Cuma bedanya ada 2-3 pasangan suami istri yang sangat total menjadi mediator. Ya, mungkin mereka tidak bisa menjadi pembimbing yang belum menjadi pembimbing yang bagus, tapi mereka sangat total untuk menjadi pendamping. Ibu ini mendampingi hampir 15 grup yang baru itu. Iya, pokoknya yang direkrutkan saksi, relawan, kanvaser gitu ya, sama tokoh masyarakat itu. Memang salah satu daya tariknya itu, kalau sudah upah 3-6 bulan jalan, nanti dimodalin UMKM mulai haji jalan begitu. Modalnya tidak banyak ya, 2,5 sampai 3 juta gitu ya. Tapi buat orang-orang pedagang keliling kecil dan sebagainya itu sangat luar biasa. Mereka seumur hidup mungkin belum pernah mendapat bantuan lebih dari 1 juta dalam usia mereka begitu. Jadi ini ternyata menjadi kunci yang cukup menarik ya. Makanya di Bekasi ini sudah dimulai, memang wilayahnya itu berbeda. Tapi di Bekasi itu Tambun Selatan, Cibitung dengan Babelan sudah sama. Ada reses atau sosialis 4 pilar yang tolong dikumpulkan saksi, relawan, tim sesnya para caleg maupun aleg gitu ya, dan tokoh-tokoh yang mau bergabung. Setelah itu diupakan. Jadi acara 3 jam, 2,5 itu yang mengelola struktur dengan BK gitu ya. Saya nanti datang di setengah jam terakhir sudah terbentuk grup-grupnya itu, sehingga begitu acara bubar mereka sudah ada kelompok upah via WA gitu. Tinggal pertemuan pertama kapan dan sebagainya. Jadi ini menyemangati. Pertama kita harus menguatkan kembali ya, kenapa kita harus menjadi orang yang berkontribusi dalam upah baru ini. Jadi saya kira kiadah kita berkali-kali sudah menyampaikan arahan, menyampaikan tausiah, yang menyampaikan pembekalan betapa banyak banget pahala besar dari kontribusi kita dalam mengajak orang untuk kepada hidayah gitu.
Kan goalnya itu, upah itu kan bukan sekedar pembinaan partai, tapi sebenarnya kan tarbiyah kita sejak dulu begitu ya. Cuma sekarang berganti nama upah. Ya jadi teman-teman harus cari motivasi, cari inspirasi bahwa sibuknya kita di upah inilah bekal kita mengharap Allah nanti gitu. Ya usia kita kan sudah 40-50 nih ya. Kalau usianya itu nanti 70, 20 tahun itu ternyata sebentar gitu ya. Saya perasaan baru nikah tahun 95 gitu ya. Tiba-tiba udah berapa tahun nih? 30 tahun. Ya, sudah mau 30 tahun pernikahan gitu ya. Rasanya cepat sekali begitu. Makin kesini kan sering hadis Rasulullah, waktu makin cepat mendekati hari kiamat itu gitu ya. Kemarin rasanya anak-anak kita baru kita peluk-peluk waktu SDIT gitu ya. Sekarang sudah kuliah, sudah nggak mau diajak-ajak pergi gitu kan. Mereka udah punya dunia sendiri begitu. Ya jadi ternyata mungkin ada yang sudah ikut tarbiyah dari tahun 90, dari tahun 2000-an, kan sudah 25-30 tahun. Gitu ya. Sudah lebih banyak yang dijalani dibanding waktu yang tersisa gitu. Jadi yakinlah bahwa membina ini atau terlibat dalam upah-upah baru itu adalah jalan surga kita gitu. Di situ pahala. Nanti kalau teman-teman saksi relawan yang mungkin selama ini orang biasa, tiba-tiba mereka 1, 2, 3 tahun menjadi kader-kader yang ibadahnya luar biasa, akhlaknya bagus, akidahnya lurus, mereka berjuang menjadi garda terdepan, pahala kita banyak banget. Ayo mari kita semangat, mumpung DPRD-nya semangat nih untuk mensupport gitu ya. Saya meskipun belum bisa mensupport 100% kegiatan, tapi sebisa mungkin tidak mensupport. Jadi pengennya kalau ada proposal apa sebisa mungkin kita bantu lah. Karena situasinya juga masih recovery, mungkin ya sampai 1-2 tahun. Mudah-mudahan setelah 2 tahun nanti bisa lebih luas. Ada cicilan pilkada yang harus dibayar tiap bulan, jadi auto debit gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu, mari kita bersemangat kembali. Total Madya Dewasa Utama ada berapa grup di Cikarang Timur? Ada 250-an. Kelompok banyak. 250 udah cukup banyak ini. Jadi kalau satu kelompok, jadi gitu. Jadi jangan dipaksakan. Misalnya secara mental belum siap jadi pembimbing, ya udah berarti kontribusinya menjadi mediator dan sebagainya. Ini memang PR-nya nanti adalah di anak-anak muda gitu kan. Alhamdulillah sudah ada teman-teman muda di media gitu ya nanti. Karena kan anak muda ini beda, tidak bisa diajak dengan pola-pola seperti kita dulu gitu. Jadi tantangannya memang beda, harus ngopi di kafe, harus nongkrong di resto dan sebagainya gitu ya. Mungkin juga komunikasinya nanti beda, tapi bisa jadi kalau mereka nanti sudah in charge itu, ide-idenya lebih banyak lagi dari kita gitu. Gitu ya. Jadi mari kita bersemangat karena 4 tahun lagi kan benar-benar fokus di kaderisasi, di pembinaan. Nanti berikutnya tolong ada orang KSN nggak ini? Oh itu. Kalau bisa gini, ada berapa desa sih Cikarang Timur? 8. Sudah ada 8 titik nggak KSN-nya? 1 desa 1 KSN. Nah, berarti sekarang tugas kita adalah bagaimana menciptakan trainer-trainer untuk mengisi di seluruh desa yang ada gitu. Nanti kalau desa sudah, kalau bisa titiknya RW Pak Panijan. Ya, titiknya RW gitu. Jadi sudah saatnya kita punya 1 titik RW di seluruh desa yang ada di kecamatan kita gitu. Karena nanti yang paling mudah diajak itu dari KSN ini. Di Tambun Selatan sudah membuktikan, sekarang sudah per RW sudah ada semua gitu lagi dibangun. Itu banyak orang-orang taklim itu dimulai dari anggota KSN. Ya kan tiap minggu kita bersungguh-sungguh mendampingi mereka senam sehat, sambil ada selingan-selingan tausiah sedikit, tips-tips dan lain sebagainya itu gitu ya. Lama-lama kan mereka jadi nyaman, sudah rekreasi, healing, olahraga dan sebagainya, silaturahim gitu ya. Itu begitu udah 1 tahun tuh kayaknya diajak kemana aja insya Allah mereka bisa tertarik. Nah saya kepikiran seperti ini, setiap desa 1 titik dulu gitu ya. Nanti 6 bulan sekali atau setahun sekali dikumpulin 1 kecamatan. Sudah ada KSN yang ramai banget nggak?
Di mana? Botanikal. Oh, yang Botanikal itu Cikarang Timur ya? Iya. Nah itu kalau bisa maksud saya trainernya per satu desa satu titik dulu itu ya. Nanti setahun saya dikumpulin, nanti bisa pakai satu titik reses 17 juta gitu ya untuk beli berbagai macam hadiah. Wow. Biar meramaikan gitu. Maksud saya ada event 6 bulan sekali atau setahun sekali, seluruh Cikarang Timur dikumpulin, ada iming-iming menarik lah buat meramaikan itu. Saya kira kalau yang Botanikal saya sudah dengar, kalau nggak salah suami istri ya ini ya coachnya ya. Iya. Istrinya mana istrinya? Jadi itu dimaksimalin, tapi memang PR saya maksud saya, ayo setiap desa ada titik senamnya, supaya nanti DPR-nya jadi aktif gitu ya. Mudah-mudahan dimulai dari KSN ini nanti ada majelis taklim dari emak-emak yang terlibat ya. Insya Allah nanti basis dukungannya akan semakin luas. Nah, kemudian berikutnya nanti kan begitu sudah taklim, SPK dan sebagainya yang akan memfollow up gitu. Nah, nanti tinggal kita PR-nya kepemudaan ini ya. Gimana solusinya biar banyak anak muda yang tertarik, apakah kita perlu berbagai macam wadah untuk menampung mereka dan sebagainya itu. Saya itu terinspirasi dengan Bupati Purbalingga, anaknya Pak Ropik Hananto, tahu ya, Mas Hanif ya. Mas Hanif itu 2020 belum apa-apa itu. Ya, Nibras 2020 itu sudah besar, sudah ratusan miliar. Sekarang dalam waktu 4-5 tahun Nibras sudah kalah oleh beliau dari digital marketing. Memang beliau waktu sekolah itu bukan orang yang tekun gitu. Jadi sekolah di mana bukannya nggak pinter, tapi dia kayaknya passionnya bukan duduk manis belajar gitu. Passionnya itu pengennya apa gitu ya. Akhirnya ketemunya itu ada guru digital marketing orang Cilacap, Pak Mukit itu yang jadi gurunya beliau. Sekarang tahu nggak, 4 tahun karyawannya udah 500. Anak muda semua digital marketing. Jadi selain beliau kemarin memang tegak lurus dengan Gubernur Jawa Tengah sehingga menang telak itu, menang telaknya itu saya kira karena pasukannya itu anak muda semua, ngerti cara memainkan medsos gitu ya. Sehingga di kandang merah bisa menang 58 atau 63%. Ya, jadi maksud saya siapa tuh nanti anak muda yang kita bimbing, yang kita dampingi, yang kita kelola itu ada orang yang berbakat di situ, nanti saya bisa memfasilitasi belajarnya, apakah harus belajar ke Purbalingga gitu ya. Di Bekasi, di Kerawang juga banyak saya kira teman-teman yang bisa ngajarin online. Siapa nanti kan sekarang itu gini, dulu itu bangsa kita kekurangan produk gitu kan, sehingga orang bikin pabrik ya kan, di mana pabrik-pabrik itu besar dan sebagainya. Sekarang itu saya punya pabrik aja garmen, udah rugi 2 tahun ini. Jadi sekarang itu yang penting itu channel jualannya gitu. Ya, makanya kalau ada anak-anak muda pengen jadi influencer apa, ya memang dunianya sekarang seperti itu. Mulai dari 0, 2-3 tahun nanti mereka sudah punya puluhan ribu produk, tinggal nyari di mana aja sekarang produk ada gitu kan. Banyak orang yang bisa menjadi supplier gitu. Yang penting itu kan bagaimana itu mengawal jualannya itu. Jadi siapa tahu dari kesungguhan kita untuk membimbing mereka itu, nanti ada yang bakat di sini kita bisa arahkan, bisa mengikuti jejak di Purbalingga itu seperti itu. Terakhir ya, DPR RI turun ke masyarakat itu sesuatu yang langka gitu. Di Bekasi ini kan perumahan banyak ini, makanya tugas siapa nih? BPU harusnya, jadi tolong hadirkan saya di komplek-komplek yang Pak RW-nya welcome kira-kira gitu. Karena ini menjadi kunci kemenangan kita. Itu Pak Masud tahu tuh. Saya ke PNR itu berapa kali? 7 kali kayak selama pileg kemarin itu. Suaranya hampir 90%. Dari 1.900 kalau salah 1.500 pokoknya suara ngalihin saja gitu. Ya, kemudian di Pasir Raya saya 4 kali datang ke sana. Suaranya juga banyak. Di Serang Baru ada beberapa komplek, di Tambun dan sebagainya itu. Artinya sampai 4 tahun itu nggak ada DPR yang akan turun kayak saya gitu. Dari partai manapun. Makanya meskipun saya tidak punya SIPD, nanti SIPD-nya urusannya Ustadz Saiful Islam. Tapi saya nanti memberikan bantuan UMKM lah. Mereka butuh kursi, kita beliin kursi. Butuh meja pingpong, kita beliin meja pingpong.
lapangannya perlu dicek kita bisa bantu dan sebagainya. Itu yang kecil-kecil tapi kitanya datang gitu ya, silaturahim itu nanti akan akrab dengan Pak RW-nya, udah insya Allah bisa dikawal tinggal sampai 2009. Syukur-syukur ada yang bisa ikut upah. Tapi kalau pun tidak, silaturahimnya sudah jalan. Jadi mohon disebarluaskan ke seluruh kader, di mana ada perumahan RW-nya welcome gitu ya, undang aja gitu. Nanti misalnya minta pingpong dulu. Saya kemarin masuk ke perumahan di Setu gitu ya lewat Pak Jazul itu, nyumbang meja pingpong 2,5 juta, tapi yang nyambut seluruh anak-anak muda dengan para pengurus RT RW gitu. Akhirnya setelah itu kan tinggal siapa tahu nanti next ada undangan nikah kita datang lagi gitu. Jadi di perumahan Bagasasinya Ustadz Yusuf Fathullah Fajri itu selama 5 bulan jadi dewan ini, saya sudah menghadiri lebih dari 8 undangan nikah di sana itu. Jadi sekarang Pak RW-nya itu kalau warganya nikah ngundang Haji Jalal, sudah saking akrabnya gitu. Nah yang gini-gini tolong dioptimalin karena apa? Karena kunci kuantitas kan di perumahan. Ya kalau di kampung itu kita harus dengan amunisi yang kita kadang-kadang tidak punya gitu. Ya mudah-mudahan BK-nya diintensifkan, banyak upah baru memang yang bisa kita garap ya. Antum harus benar-benar sungguh-sungguh, ini jalan surga saya kira-kira gitu ya. Kalau amal-amal kita seusia 40-50 tahun mungkin belum cukup memadai, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengajak orang untuk ngaji ini bisa menjadi jalan surga kita. Nah kemudian berikut tadi KSN, tolong segera kalau memang butuh full trainer nanti ada khusus, biayanya berapa itu saya kita akan support gitu ya, supaya satu desa satu titik nanti 6 bulan sekali apa setahun sekali dikumpulkan di botanikal dengan meriah kira gitu ya, hadiahnya banyak. Syukur-syukur nanti kalau Pak Haji hadiahnya umroh bisa kita tinggal atur. Tahun depan undian gitu ya, itu kan kayak di Medland juga sama kan. Oh ya. Dulu Ustadz Sehu itu kan hadiahnya motor tuh, yang datang 4.000 itu, tinggal dibagi kuponnya itu. Ya paling tidak sosialisasi. Maksud saya gini, kalau lagi kampanye itu kan udah hiruk pikuk, tapi kalau kita di tahun-tahun sekarang orang akan fokus mengenal kita gitu. Ya paling tidak kabupaten siapa, provinsi siapa, nanti pusat siapa bisa sinergi. Saya kira memungkinkan, misalnya tahun ini 17 juta dulu, tahun depan nanti bisa ditingkatkan, terserah kita nanti men-setting. Jadi kalau di Kerawang Bekasi Purwakarta ada 70 kecamatan, kalau 60%-nya potensial mengadakan senam-senam besar gitu, saya masih punya waktu Sabtu Minggu untuk hadir di titik-titik gitu. Memang tinggal dijadwalin. Ya kemudian PR kita adalah generasi muda. Nanti yang terakhir tadi bagaimana komplek-komplek yang memang terutama RW-RW-nya yang jumlahnya banyak, warganya itu ya RT-nya welcome. Saya kira sekarang semua partai pun welcome. DPR RI datang kok kira-kira gitu ya. Apalagi ada bantuan-bantuan yang bisa kita berikan, nanti tinggal disinergikan tahun depan SIPD mereka disampaikan lewat Ustadz Saiful Islam, mudah-mudahan jadi sinergi yang kuat. Karena apa? Karena ini sudah rumus pakem di Bekasi itu, kalau kita datang berkali-kali kenal dengan RW, RT dan tokoh-tokohnya itu, insya Allah kemungkinan akan butuh istilah untuk pemilu itu. Saya kira ini dari saya ya. Jadi kalau kedewanan saya di Komisi 12 membawahi energi ya, ESDM, ada investasi dan lingkungan hidup. Jadi nanti isu sampah juga tim saya Pak Aris Warno akan mengawal, sudah membuat forum tokoh-tokoh di Bekasi yang kemarin mungkin di banyak berinteraksi dengan Pak Budianto, sekarang sebagian akan kita kembangkan seluruh kecamatan di Bekasi ya nanti. Karena saya di LH memang bisa banyak. Jadi kita tahun ini akan membagi 8 motor sampah, kemudian berbagai macam keranjang dan sebagainya. Tahun depan mudah-mudahan lebih banyak lagi. Saya kira ini dari saya ya, terima kasih atas silaturahimnya. Bahagia sekali saya bisa ketemu antum semua ya di acara Raker DPC Cikarang Timur ini. Mudah-mudahan nanti ya seperti itu ya. Jadi kalau ada simpatisan kader yang mantu, undang aja gitu ya, biar saya bisa sering datang ke sini. Selama sampai malam hari insya Allah bisa kita atur. Tapi kalau di gedung jam 9, jam 10, jam 11 biasanya agak sulit ya, paling karangan banyak. Tapi kalau jam 10 sampai selesai, rata-rata saya ke Bagasasi itu habis maghrib. Jadi selalu bisa hadir menjumpai orang-orang yang sekedar simpatisan mereka, tapi oleh Pak Yusuf udah diundang Mas Jalal, akhirnya kenalan.
mudah-mudahan interaksi seperti itu nanti bisa mengikat warga-warga Tumpah di komplek dengan lebih kuat lagi untuk mendukung PKS. Saya kira itu, mohon maaf atas segala salah kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.